Om Swastiastu. Eh, saya diminta untuk menjelaskan tentang entas-entas, atau kalau di Jawa disebut pangentas panjurung sukmo atman manunggal. Memang entas-entas ini yang populer sebetulnya di Tengger, dan umat Hindu di Tengger sudah melaksanakan entas-entas sejak zaman Singosari, mungkin jauh sebelum itu. Tapi sebenarnya di Jawa juga ada entas-entas, ya. Memang entas-entas ini referensinya justru ada di Bali. Ada sebuah lontar di Jalan Imam Bonjol nomor 61 Denpasar. Lontarnya namanya Pustaka Iswara Tatwa. Di sana bercerita bagaimana entas-entas itu bisa membuat sebuah negara justru menjadi makmur, ya, menjadi sejahtera. Nah, kemudian entas-entas yang selama ini muncul di Jawa Timur pertama kali tahun 2007, sebetulnya itu entas-entas yang boleh dikatakan dadakan. Awalnya tidak berdasarkan referensi, tetapi muncul karena sebuah kondisi, sebuah peristiwa terjadi. Di mana kita ingat bahwa ada keyakinan bahwa sumpahnya Hyang Sabdapalon setelah 500 tahun akan kembali, kan begitu. Nah, ini kemudian menyebabkan beberapa orang, termasuk saya sendiri waktu itu, dan Mangku Karyono, seorang Mangku di Jawa Timur, penasaran. Sehingga kami seolah-olah protes, mengatakan mana itu janji Hyang Sabdapalon? Kok ini sudah 500 tahun lebih kok tidak muncul? Namun kemudian dalam suatu persembahyangan saat purnama, muncul petunjuk itu yang diterima oleh Mangku Karyono yang mengatakan bahwa leluhurmu itu masih banyak yang belum sempurna, masih banyak yang bermasalah. Jadi sumpahnya Hyang Sabdapalon belum bisa dilaksanakan tanpa itu disempurnakan semua. Nah, itu jawaban beliau. Lalu pertanyaan dari Mangku Karyono adalah, apa yang harus kami lakukan, ya, Yang? Jawabannya apa? Lakukan entas-entas. Saat itu kami tidak mengenal, tidak mengerti apa itu entas-entas. Walaupun kami tahu bahwa umat Hindu di Tengger melaksanakan entas-entas, tapi kami tidak jelas semuanya itu. Nah, kemudian saat purnama berikutnya, tiba-tiba umat-umat yang sedang sembahyang purnama itu melihat banyak bayang-bayang, seolah-olah ada banyak kepala-kepala orang yang menengok dari luar pagar pura. Itu dipertanyakanlah oleh umat kepada Mangku Karyono. Mangku menjawab bahwa itulah leluhur-leluhur kita yang belum sempurna, yang harus kita selesaikan. Dan kemudian mulailah entas-entas pertama tahun 2007 di Jawa Timur. Nah, kemudian saya menelusuri apa sih entas-entas itu, bagaimana pelaksanaannya. Karena waktu pertama kali dilaksanakan, kita masih belum ketemu dengan pola yang benar, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya lama-lama bentuk dari ritual entas-entas terpola. Umumnya memang di Jawa itu entas-entas dilaksanakan bagi umat Hindu Jawa yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu, yang sudah melaksanakan selamatan yang namanya nyewu. Ya, jadi setelah nyewu itu terjadi sesuatu yang kemudian kami pahami, di mana kubur yang dipelihara oleh umat Hindu Jawa itu kemudian secara metafisik berubah. Ya, dia berubah menjadi rumah-rumah Jawa yang terbuat dari kayu jati yang indah. Perbedaannya adalah ada rumah yang kecil, ada rumah yang besar, mungkin karena karmanya. Nah, itu terjadi setelah nyewu. Nah, kemudian setelah nyewu masih belum selesai proses penyempurnaan, akhirnya dilakukanlah entas-entas atau pangentas panjurung sukmo atman manunggal, di mana kubur-kubur Jawa itu, rumah-rumah Jawa itu kosong, kemudian mereka berkumpul di semua rumah besar. Nah, inilah hasil daripada entas-entas tadi, ya. Jadi entas-entas ini sebetulnya merupakan sebuah ritual yang klasifikasinya adalah dewayatnya, bukan lagi pitrayatnya, ya. Karena ini sudah mungkin, mohon maaf ya, menurut Padanggadana ini sama dengan nyekah. Jadi sama dengan nyekah, sehingga kemudian mereka seolah-olah dilinggikan di sebuah pedarman, ya, mungkin namanya pedarman sunil, ya. Nah, inilah hasil daripada entas-entas. Nah, kemudian apakah ada masalah kalau misalnya tidak dilaksanakan entas-entas bagi umat Hindu, khususnya umat Hindu Jawa? Jawabannya iya. Karena apa? Karena sang leluhur belum bisa berbuat banyak terhadap keturunannya, dan mereka tidak berkumpul di sebuah tempat yang namanya pedarman, ya. Mungkin raja-raja Jawa dulu
ya dikatakan bahwa pedarman mereka itu di candi, yang sebetulnya itu bukan tempat roh orang yang meninggal ya, tapi itu sama dengan pedarman. Jadi kalau sekarang di sebuah pura ada candi, seperti misalnya di Pesanggaran di Banyuwangi, itu candi pedarman. Tidak bedanya dengan umat Hindu Bali punya pedarman di Besakih. Dan di luar Bali, tidak hanya umat Hindu Jawa yang boleh melinggihkan leluhurnya di pedarman di setiap pura misalnya, tapi juga boleh, artinya umat Hindu Bali yang tinggal di luar Bali tidak salah apabila melinggihkan ya leluhurnya di sebuah candi pedarman. Nah, kita lihat di Banyuwangi ada candi pedarman besar sekali ya, yang pakai nama ada dalam purinya. Itu semua leluhur umat Hindu Jawa dan Bali yang ada di Banyuwangi dilinggihkan di sana. Artinya bisa disimpulkan bahwa yang namanya entas-entas itu terakhir adalah melinggihkan atau menempatkan leluhurnya di pedarman yang berupa sebuah candi kalau di Jawa. Nah, sekarang semarak sekali di Jawa ini pembangunan candi, bahkan di tiap-tiap rumah. Ini bagian daripada konsep entas-entas sebetulnya. Jadi umat sedharma yang berbahagia dan yang saya hormati, entas-entas sebetulnya penyempurnaan akhir sang leluhur sampai di pedarman, dan di sana beliau-beliau itu menunggu giliran untuk punarbawa. Dan boleh saya tambahkan sedikit, kubur atau rumah Jawa secara metafisik yang ada di Jawa ini itu tetap menjadi tempat untuk nyekar, ya, tetap menjadi tempat untuk nyekar bagi keturunannya. Dan saat keturunannya nyekar datang ke kuburan, maka leluhurnya yang di pedarman akan turun ke kuburan dan terjadi komunikasi rohani. Itu sebabnya kenapa orang Jawa masih terus memelihara kubur. Umat sedharma yang berbahagia, itulah sekelumit tentang entas-entas. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Matur sembah nuwun.